Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih akan membahas materi cerita fantasi. Yang akan dibahas di video ini adalah struktur cerita fantasi, kaidah kebahasaan, dan penyusunan cerita fantasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Bagian ini mengenalkan tempat dan waktu peristiwa terjadinya serta para tokoh. Yang kedua, komplikasi. Bagian ini, tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya. Di tahap ini, konflik mulai terjadi. Yang ketiga, resolusi. Bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Pada bagian ini, ada dua kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau mengakhiri cerita dengan kesedihan. Tetapi ada juga cerita fantasi yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak sendiri akhir ceritanya. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh kata ganti yaitu aku, kamu, dia, Diva, Joshua. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Dalam cerita fantasi digunakan kata tertentu untuk menjelaskan latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar tempat. Ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi ruang tengah. Latar suasana. Setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang tengah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar waktu. Pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Pilihan kata kias dan khusus sering digunakan dalam cerita fantasi. Contohnya, gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Kata sambung urutan waktu misalnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Contohnya, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Berfungsi menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, harimau itu mengejar kita, teriak Loli Kalangkabut. Aku ternganga mendengar perkataan Loli. Aku segera berlari. Penyusunan cerita fantasi. Tiap hari manusia mengalami berbagai peristiwa. Ada yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, menegangkan, atau mengharukan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat menjadi ide penulisan sebuah cerita.
Kemudian dapat juga dikembangkan dengan dibumbui imajinasi penulisnya. Ketika kalian ingin membuat cerita fantasi, kalian harus merencanakan ceritanya terlebih dahulu dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Yang kedua, penggalian ide cerita. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditentukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta imajinasi unik dan menarik. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita yang utuh. Selanjutnya, menulis cerita fantasi. Sebelum kalian menulis cerita fantasi, kalian harus memahami terlebih dahulu langkah-langkahnya. Yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Kalian dapat membuat perencanaan menulis cerita fantasi dengan mengikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Yang kedua, mengembangkan kreativitas untuk berimajinasi terhadap peristiwa-peristiwa mungkin dan tidak mungkin terjadi pada masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Yang ketiga, menuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keenam, membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir. Yang kedua, mengembangkan kerangka karangan. Kalian dapat mengembangkan kerangka karangan yang akan ditulis menjadi cerita yang unik dan menarik. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Gunakan kata yang menarik dan unik untuk judul cerita. Gunakan pula pilihan kata yang singkat. Yang keempat, menelaah dan merevisi. Kalian dapat menelaah dan merevisi hasil tulisan dengan memperhatikan aspek yang harus ditelaah. Yang kelima, mempublikasikan. Publikasikan hasil karya di media sosial, majalah sekolah, atau surat kabar. Hias dengan kata dan gambar yang menarik. Kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah struktur teks fantasi ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya, kebahasan teks fantasi ada 6, yaitu penggunaan kata ganti, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, kata sambung penanda urutan waktu, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Selanjutnya, penyusunan cerita fantasi. Yang pertama, merencanakan cerita. Langkah-langkahnya, menemukan ide penulisan, penggalian ide cerita, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita fantasi. Yang kedua, menulis cerita fantasi. Langkah-langkahnya, merencanakan kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, memberi judul yang menarik, menelaah dan merevisi, mempublikasikan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat belajarnya ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.